Kita berikok bab ketiga, ya masih bab ketiga. Asa beuki hese ka dieu dibaca-baca teh. Kalau di catatan saya di sini di Fathul Barinya sekarang poin ke-8. Ya, semuanya ada 17. Hadis ini yaitu hadis sekarang bab ketiga itu babnya kun fid dunya ka'annaka goribun aw abir sabil. Hadisnya juga sama isinya. Kun fid dunya ka'annaka goribun, hiduplah di dunia seolah-olah orang asing atau hanya lewat. Ini harus dari awal intinya balik deui ngait deui kanu awal. Pantas kalau Imam Al-Bukhari nya dalam kitab Riqaq ini memulainya, mendasarinya, membuat pondasinya gitu ya dengan hadis dua macam nikmat yang banyak sekali manusia celaka. Itu pondasinya gitu ya. Kitab Riqaq ini kita tentang kelembutan hati kan intinya ya. Itu pondasinya oleh Imam Bukhari itu pondasi pembahasan Kitab Riqaq itu dengan hadis yang barusan. Dan dua berarti yang menjadi dasarnya Imam Bukhari ini dalam pembahasan ini, satu tentang dua macam nikmat, karena nanti ini akan terus terpakai gitu ya, akan terus ngait kadinya gitu pembahasan dia mah. Ya akan terusnya ngait ke pondasinya, yaitu dua pondasi nanti. Satu, dua macam kenikmatan, yaitu sehat dan waktu luang, di mana dengan dua macam kenikmatan ini banyak sekali manusia yang celaka. Nah, kemudian satu lagi, la Aisyah illa Aisyul akhirah. Itu pondasinya gitu ya. Dua hidup yang sesungguhnya itu di akhirat. Nah, itu pondasinya. Kemudian ke pembahasan berikutnya bab kedua yang kemarin itu yaitu perbandingan dunia dan akhirat. Bebeakan sebutlah gitunya, membandingkan dunia itu seperti apa, akhirat itu seperti apa. Yang intinya gitu ya, perbandingan tersebut menyebut apapun yang ada di surga itu jauh lebih baik dari seluruh dunia dan isinya. Eta poin namanya membandingkan dunia dengan akhirat, menyebut apapun yang ada di surga. Di hadisnya pun banyaknya yang menyebutkan apa yang ada di surga itu jauh lebih baik dari dunia dan isinya. Ya, ada yang menyebut apa namanya tempat cemeti, ada yang menyebut konde bidadari. Apapun yang menyebut yang ada di surga itu lebih baik dari dunia dan isinya. Nah, dengan kondisi demikian, bab yang ketiga ini, maka di dunia ini harus bagaimana? Itu ya, sekarang bab ketiga itu intinya di dunia ini harus bagaimana? Dengan kondisi seperti mata rantai, jadinya bab pertama ke bab kedua, nah sekarang ke bab ketiga masih erat, sangat erat terlihatnya, sangat erat kaitannya. Pondasinya adalah hidup sesungguhnya itu adalah di akhirat. Nah, selama di dunianya itu banyak sekali manusia yang celaka karena dua macam kenikmatan, yaitu sehat dan waktu luang. Nah, dunianya sendiri sangat rendah gitu ya dengan perbandingan dunia dan akhirat di bab kedua. Nah, maka sekarang bab ketiga ini dengan hadis yang barusan, hiduplah di dunia seperti orang asing. Tetap memaknai eta gitu, memaknai hidup seperti orang asing itu yang seperti apa? Yang bagaimana gitu ya? Hidup seperti orang asing selama di dunia ini, hidup seperti orang asing itu yang bagaimana?
Sampai poin ke-7-nya di catatan saya dari kitab Fathul Bari itu sudah ada beberapa keterangan kemarin dari beberapa ulama lah gitunya yang menerangkan yang seperti apa gitu yang dimaksud dengan hidup di dunia seperti orang asing atau hanya sekedar lewat. Nah, sekarang poin ke-8 nih ya dari kitab Fathul Bari ini. Hadis ini adalah pokok. Hadis ini adalah pokok, hadis pokok gitu ya. Al-hasu alal firogi anid dunya. Hadis ini adalah pokok agar naon bahasa orang nanya agar lepas gitu dari dunia. Artinya jangan terikat apalagi terseret disebutnya ya. Jangan sampai terikat apalagi terseret oleh dunia, celaka pasti. Nah, sekarang begini nih. Kita mengulang mempertanyakan beginilah, menanyakan begini. Yang disebut urusan dunia itu yang seperti apa? Intinya yang disebut urusan dunia itu adalah sesuatu yang tidak berpahala juga tidak berdosa. Nah, sehingga kalau di dalam usul fikih itu hukum dari Allah itu dibagi menjadi 5. Wajib, sunat, haram, makruh, mubah. Kalau wajib dan sunat ini terkait perintah. Kalau yang haram dan yang makruh ini terkait dengan larangan. Nah, yang mubah ini bebas berarti. Kalau perintah itu ya wajib dan sunat itu kalau dilakukan dapat pahala katakanlah ya. Nah, kalau yang haram ini kaitannya dengan dosa. Nah, yang mubah ini yang suka disebut dengan urusan keduniaan. Artinya tidak ke wajib, ke sunat, tidak ke makruh. Artinya tidak dosa dan juga tidak berpahala. Nah, suatu amal gitu ya. Suatu amal yang disebut urusan keduniaan itu artinya bukan yang mubah artinya ya. Mubah. Bukan yang wajib, yang sunat, yang haram ataupun makruh. Nah, tapi sebetulnya pertanyaan tadi, amal seperti apa sih yang tidak kena oleh apa namanya ya, jadinya ya tidak berpahala dan tidak berdosa. Nah, kaitannya gitu kan, apabila sedang melakukan suatu amal, itu pasti dia itu menggunakan sehat dan waktu. Nggak akan lepas eta pondasina, moal pasti dinya kalau kumaha ge apapun yang sedang dilakukan pasti itu menggunakan sehat dan waktu. Nah, Rasulullah sudah menyabdakan bahwa banyak sekali manusia yang celaka itu dengan itu kenikmatan dari Allah dengan kenikmatan berupa sehat dan waktu. Nah, sebetulnya begini berarti tahun atau contohnya nu eta teh nya. Kalau misalnya bandingkan 3 gitu ya, kita 3 nih menyebut amal, ada 3 amal. Misalnya ngaji. 1 ngaji. 2 nguseup. 3 judi. Itulah 3 amal ini ya. 3 amal ini nih. Dari pekerjaannya, jangan dulu dikaitkan dengan sehat dan waktunya. Amalannya, kalau ngaji itu termasuk yang mana dari yang 5? Wajib, sunat, haram, makruh atau mubah? Wajib, kan? Ngaji itu wajib. Tolong ilmu kan wajib. Kira kita apal dalilna. Kira kudu dibacakeun deui dalilna.
Eta teh anu kades gini kan. Dari teh aya tabligh akbar pan di desa nanti kades titah nyamut. Da teu biasa teh aja ngadeg-deg da hareupeun ulama itu. Pas nyambut teh, "Yo hadirin. Talab ilmu teh wajib. Dalilna teh thaulabul ilmi." Faridatun ala kulli syai'in qadir. Sekian dan terima kasih. Wassalam. Nah, sambutan panjang-panjang teuing. Nah, wajibnya itu betul ada hadisnya yang thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Nah, berarti ini bentuk kegiatannya dulu dia. Belum kita kaitkan ke, karena kan semua amal itu terkait atau menggunakan sehat dan waktu. Jadi kita ini semata-mata melihat ininya amalannya. Kalau ngaji itu amalan yang karena hukumnya wajib, kalau dilakukan dapat pahala. Nah, kemudian judi sama hanya jangan dulu dikaitkan dengan sehat dan waktunya. Judi memang pekerjaan itu hukumnya haram. Ya kalau dilakukan berdosa. Ta'ina nungusep. Pekerjaannya jangan dulu dikaitkan dengan hal apapun. Nah kalau mancing gitu ya, mancing itu pekerjaan apa? Kalau semata-mata melihat pekerjaannya itu mubah. Ya mancing teh menangkap ikan kan teh ngalalauk mancing teh dengan cara. Kan kalau sekedar ngalalauk mah tuh rek diuseup, rek disirip, rek dikecerik, rek diuudag, rek dibedahkeun. Nah, ketika seseorang mengaji berarti anugerah sehat dan waktunya dipakai apa? Dipakai yang benar gitu kan. Dipakai yang benar artinya sehat dan waktunya itu digunakan untuk yang diwajibkan oleh Allah. Nah kemudian kalau yang berjudi itu juga sama, ketika judinya itu menggunakan sehat dan waktu, berarti anugerah kenikmatan berupa sehatnya digunakan untuk berjudi. Nah sekarang yang mancing, nah artinya kan sehat dan waktunya dipakai untuk mancing. Kita melihat mubah itu melihat pekerjaannya. Mubah itu pekerjaannya. Nah yang disebut urusan keduniaan kan iya, apa seperti ini? Kalau misalnya mancingnya itu dari pagi sampai maghrib, apa itu melakukan pekerjaan yang mubah dari maghrib, dari pagi sampai maghrib? Kalau pekerjaannya iya. Nah jadi urusan dunia deh yang seperti ini. Misalnya ya ngaji, misalnya yang ngaji ini kan hukumnya wajib. Pada pekerjaan yang namanya ngaji itu di dalamnya ada urusan keduniaan. Di dalamnya ada urusan keduniaan yang tidak berpahala atau tidak berdosa. Misalnya cara sampai ke tempat ngajinya mau bagaimana, tak eta urusan keduniaan, bebas. Itu cara sampai ke tempat ngajinya mau bagaimana, mau naik motor, mau naik sepeda, mau pakai kendaraan umum, mau jalan kaki. Nah di dalamnya ada unsur keduniaan. Sementara waktu sehat dan waktunya itu kan dipakai untuk ngaji. Nah di dalam ngaji itu ada unsur keduniaannya. Artinya mau jalan kaki, mau pakai motor, itu nggak ada pahalanya, juga nggak ada dosanya. Tapi waktu dan sehatnya itu kan dipakai untuk ngaji. Eta unsur keduniaan anu tidak berpahala, tidak berdosa.
Nah kalau ari nguseup ti isuk nepi ka sore doraka teh. Ya disebut kita melihat ada disebut, makanya saya tadi kita ulanginya pertanyaan ada disebut urusan keduniaan teh nu kumaha. Misalnya ini waktu ngaji ini pakai lampu ganti ku patromak menang tuh. Teh tahu urusan keduniaan kumadinya werek mopoek ke cenah beuneunan ari kaharti mah. Ada bagian di dalam yang wajib itu ada bagian keduniaannya. Di mana sehat dan waktunya itu sudah jelas dipakai yang benar, yaitu dipakai ngaji kan. Tapi di dalam urusan ngaji itu ada bagian keduniaannya yang tidak berpahala juga tidak berdosa. Karena sehat dan waktunya sudah jelas dipakai yang benar. Dipakai judi mah puguh deui itu pekerjaannya haram. Kemudian ketika judinya pun pasti menggunakan sehat dan waktu. Nah sekarang kalau yang nunguseup isuk nepi ka sore, ketika melakukan hal seperti itu menggunakan sehat dan waktu. Makanya pondasinya ya Imam Bukhari dalam bab ini eta hadisnya teh cah loba-loba nu cilaka. Karena menggunakan sehat dan waktunya itu tah lamun dipakai nguseup teh menghasilkan sebutan teh si sehat dan waktunya itu menghasilkan pahala enggak? Karena seharusnya total eta mah seharusnya total gitu hidup manusia itu hanya untuk beribadah. Ibadah itu kan mengerjakan amal soleh yang berpahala, gitu dulu disebut ibadah teh. Nah kalau dari pagi sampai sore gitu dipakai musik terus menang naon. Yang pasti dia sudah menyia-nyiakan, berarti kan tidak sesuai. Berarti tidak sesuai dalam menggunakan anugerah sehat dan waktu dari pagi sampai sore digunakan untuk hal yang bukan ibadah. Eta sih dibaca asa beuki berat cinta ieu maca hadis ieu teh ge ngabahas teh geuningan. Pondasinya adalah sehat dan waktu. Ieu mah pola Imam Bukhari nya. Imam Bukhari kan dalam pembahasan sekarang ini pondasinya itu adalah hidup yang sesungguhnya itu adalah hidup di akhirat. Kemudian satu lagi pondasinya itu dua hadis. Hidup yang sesungguhnya itu adalah akhirat. Pondasi yang kedua, sehat dan waktu itu banyak yang celaka dengan nikmat sehat dan waktu. Tanu bieu teh kalau melihat unsur amalnya, ngaji wajib kalau dilakukan dapat pahala. Judi haram kalau dilakukan dapat dosa. Nah kalau mancing kan mubah. Pekerjaannya yang mubah. Tapi kan waktu ngaji pakai sehat dan waktu. Waktu berjudi menggunakan sehat dan waktu mancing. Kalau digunakan untuk ngaji mah sehat dan waktunya itu digunakan untuk hal yang benar. Kalau dipakai berjudi mah jelas itu dipakai untuk melanggar berarti kan. Nah kalau mancing amalnya memang tidak haram, amalnya bukan amal yang haram, tapi sehat dan waktu dipakai bukan untuk ibadah. Benar nggak? Ya benar nggak kalau waktu itu digunakan untuk itu? Kita ingat lagi hadis ini. Hadis yang memisahkan antara urusan dunia dan urusan agama, urusan ibadah, yaitu hadis tentang petani kurma. Hadisnya saya tanya petani kurma. Diulang lagi sedikit nih kejadiannya itu, Rasulullah itu hijrah datang ke Madinah melihat petani kurma sedang mengawin-ngawinkan kurma. Lalu Rasulullah mengatakan, mengapa mesti begitu? Biarkan saja nanti juga berbuah sendiri.
kemudian ditaati, katakanlahnya ditaati nih, karena ini yang bicara Nabi, ditaati, tidak dikawin-kawinkan, jadi biarkan. Ternyata waktunya berbuah, kurma yang si petani ini tidak berbuah. Oh, kurma orang lain yang biasa dikawin-kawinkan berbuah. Lalu orang ini datang kepada Rasulullah mengadu gitu ya, karena kan kurmanya tidak berbuah. Nah, Rasulullah kemudian menyabdakan ini, "Idza kana syai'un min umuri dunyakum fa antum alamu bihi." Jika itu urusan dunia kalian, kalian lebih paham, kalian lebih tahu. Maksudnya Nabi menyerahkan sepenuhnya, terserah. Nah, sebelumnya Rasulullah menjawab begini, itu hanya berdasarkan pikiranku saja gitu. Tadi tanya usul nate. Kenapa mesti dikawin-kawinkan? Biarkan saja nanti juga berbuah. Ternyata itu berasal dari pikiran Rasulullah. Nah, ketika orang ini mengadu, nah Rasulullah menjelaskan masalahnya. Kalau urusan dunia terserah kalian. Idza kana min umuri dinikum, tapi kalau urusan agama fa ilayya, maka harus datang kepadaku. Artinya hanya yang dari Nabi. Nah, melihat kejadian ini atau asbabul wurudnya petani, kejadian itu asbabul wurud dari sabda Nabi yang tadi, yang memisahkan antara urusan dunia dan urusan agama. Si petani kurma tadi atau petani kurma, ketika mereka menanam kurma sebagai kasabnya, ini kan orang Madinah kasabnya bertani ya. Ketika mereka melakukan hal itu di kebun, di ladang mereka, itu urusan dunia, urusan ibadah. Ya, mereka petani kurma karena orang Madinah itu kan bertani. Nah, ketika mereka pergi ke ladang lah gitunya, pergi ke kebun mengerjakan sesuatu gitu di kebun, mereka itu sedang beribadah atau sedang melakukan urusan keduniaan. Mereka itu kan sedang kasab. Sebutlah, mereka mencari rezeki, kan rezekinya bertani. Artinya mereka itu pergi ke ladang, pergi ke kebun, karena sebagai seorang petani, mereka itu sedang beribadah. Mereka sedang kasab, mereka sedang mencari rezeki, memenuhi perintah Allah. Tapi dalam hal mereka berkebun itu, nah di dalamnya ada unsur keduniaan. Nah, di dalamnya itu ada unsur keduniaan, yaitu bagaimana supaya kurma itu berbuah. Terserah, itu kata Nabi, tak bagian keduniaan anak. Jadi kalau urusan seperti contohnya, ada contohnya, hari kita masih gak ngusup, ada yang mau urusan keduniaan, cek sah urusan keduniaan, pan kita teh mah kesehat jeung waktu. Tak urusan keduniaan mah seperti kawin-kawinkeun kurang atau ulah, tak urusan keduniaan terserah. Itu di dalam bertani kan mereka itu pilihan, anggap jadi pilihan. Memilih apa dikawin-kawinkan oleh manusia, kurma itu, atau dibiarkan saja. Nah, itu pilihan yang sifatnya keduniaan. Tapi mereka bertani itu sedang beribadah. Karena memang itulah kasab mereka. Tanpa disebut urusan keduniaan, teh kitu, itu aya dosa, teh aya pahala nanti. Hari itu mengusap ti isuk nepi ka sore. Kena pasti oleh hadis yang tadi. Nikmatani magbunun fihima kasirun minan nas. Banyak dua macam nikmat, banyak manusia yang celaka. Kalau dipakai judi mau puguh deui, berarti gitu tak sehat jeung waktu nanti. Ya kalau dipakai judi, misalnya contoh pelanggarannya gitu ya, jelas itu sehat dan waktunya itu malah dipakai untuk melanggar. Padahal sama saja, kalau dipakai mancing pun berarti bukan digunakan untuk ibadah. Ari urusan dunia nu kumaha atuh? Tanu tadi. Urusan kadunyaan teh.
Misalnya model pakaian juga urusan keduniaan. Ketika sholat modelnya mau baju seperti apa? Model pakaian umpan bebas. Di situ ada unsur keduniaannya. Mau pakai batik misalnya, mau pakai kemeja dengan memenuhi syarat eta teh nya khuzu zinatakum inda kulli masjid, modelnya itu urusan keduniaan. Dalam urusan ibadah itu ada urusan keduniaannya. Rek pakai sarung, mau pakai celana panjang gitu kan ya, kan bebas eta nama. Dari nubil mah kalau contohnya mancing gitunya dari pagi sampai sore. Kalau melihat pekerjaannya semata-mata pekerjaannya amalnya yaitu menaonnya sebutnya teh menangkap banyak. Ya menangkap ikan. Eta nama iya, tapi kan pekerjaan itu dilakukan menggunakan anugerah sehat dan waktu. Imam Bukhari itu ya saya udah ribu bener paingan hadis eta dasarna pondasi nanti duanya Imam Bukhari teh satu penekanan lah anggapnya hidup itu di akhirat. Hidup sesungguhnya itu di akhirat. Dan yang kedua, tah selamat di dunia teh eta berarti tah pondasi nanti untuk beramal di dunia mah. Karena tidak ada amal yang tidak menggunakan sehat dan waktu. Rek ker kumaha wae ge keur sehat jeung aya waktu matak migawe nu eta ge. Ya kan pasti sedang sehat, karena kalau sedang sakit kan jawab atuh. Tidak melakukan apa-apa, tidak beramal lah anggapnya, tidak melakukan apa-apa karena sedang sakit, jadi tidak bisa beramal. Tidak ada, memang sebetulnya tidak ada yang mampu untuk menggunakan sehat dan waktu itu 100% untuk beribadah moal aya matak jelema boga dosa ge. Makanya manusia punya dosa itu karena ketika melakukan sesuatu itu menggunakan kenikmatan sehat dan waktu. Kalau bukan dipakai ibadah berarti dosa. Ya kalau bukan dipakai ibadah berarti dosa. Eta mah da angger melanggar UUD deui. Hidup manusia ini Allah menciptakan manusia ini hanya untuk beribadah. Kalau dipakai yang jelas-jelas melanggar mah puguh deui kitu eta mah keur mah judi nage dosa, dan ketika judi itu dia menggunakan sehat dan waktu. Dua berarti teh dosa nanti pekerjaannya sendiri haram. Kemudian ketika melakukan itu dia itu pasti menggunakan sehat dan waktu. Nah, jadi makanya tadi saya ajukan lagi pertanyaan. Jadi urusan keduniaan yang tidak berdosa, tidak berpahala itu kumaha tuh. Nah, padahal dalam misalnya waktu ibadah gitu contoh lain gitu. Wudu itu menggunakan air. Wudu nama ibadah. Nah, bagaimana cara orang mengadakan air untuk wudu? Bebas, itu orang menang mental ge. Rek ngagali sumur atau rek nyiukan kawalungan. Nya ambil air untuk misalnya ambil air ke sungai herang keneh atuh maksud ulah nu ieu. Ulah nu aya di Cibangkong. Ya artinya cara orang mengambil air untuk wudhu mau mengambil dari sungai, dan memang itu kan terjadi perubahannya, terjadi inovasi. Asalnya ambil dari sungai, kemudian membuat sumur timba, lalu membuat sumur bor pakai tangan dulu kan, pompanya pakai tangan, kemudian ganti pakai pompa listrik, ganti lagi artesis, airnya keluar sendiri. Eta keduniaan. Kalau sudah zaman jet pump masih boleh pakai sumur timba. Setiap rumah sudah pakai jet pump, biar masa imah aya nu di mah we hayo. Emang doraka teu?
Sama-sama maksudnya supaya ada air untuk berwudu. Tah eta urusan kedunyaan anak nu kitu. Jadi sebetulnya menggunakan sehat dan waktu dipakai apa? Tak eta mah pasti urusannya jeung akhirat nu kitu mah. Ya sehatnya itu digunakan untuk apa? Itu urusannya dengan akhirat. Da urusan kadunyaan masa siga nu bieu gitu loh mun ngayakeun cai jang wudu kumaha carana? Cek Nabi teh kumaha maneh atuh kitu mah. Terserah gara-gara cai ka walungan nyeuk ti walungan pe. Eta urusan kedunyaan mah nu kitu sebetulnya yang disebut urusan kedunyaan mah. Nah, adapun yang dimaksud dengan zuhud, jauhi dunia mah tah model nu tadi urusan amalnya nya. Amalnya amal yang tidak berpahala atau tidak berdosa seperti nguseup. Tapi kalau dilakukan itu akan jadi dosa karena kitu nanti pasti menggunakan sehat dan waktu. Berpahala enggak? Itu berpahala enggak nguseup teh? Kalau tidak berpahala berarti disebut teh sedang disia-siakan, keur dipiceunan tah anugerah nikmat sehat dan waktu teh. Nah, karena itu melanggar berarti melanggar UUD teh ya. Cok gradi ieu di apa namanya di hayati adalah di tapakuran ieu Imam Bukhari nya memulai pembahasan sekarang ini dengan hadis nu eta. Dua macam kenikmatan di mana banyak sekali manusia yang celaka. Kalau dipakai berjudi mah itu udah budak apaleun lah nu kitu teh, dosa gitunya. Karena melihat pekerjaannya jelas itu yang diharamkan gitu kan oleh Allah. Tapi ari menunggu sok mah dalam bentuk apa? Dan karena yang dilihat hanya amalannya. Padahal dari pagi sampai sore mungkin sampai malam hari besok nah hudang sare didinya kene nguseup kene nah sekian lama gitu ya menggunakan sehat dan waktunya bukan untuk hal yang berpahala. Itu disebut ibadah makan kalau dari hadis yang tadi. Kalau urusan dunia Rasulullah membebaskan terserah gitu, terserah kamu kenapa. Nah, karena kalau salah juga gak berdosa. Tapi benar juga kan tidak berpahala. Makanya tadi dalam hukum usul fikih mah mubah mah seolah-olah misah we gitu, nu opat mah wajib, sunat, haram, makruh. Ini kan ada pahala dan dosa, sebutlah gitunya. Ada pahala dan dosa nih pada yang empat ini. Kalau mubah kan nggak ada. Nah tapi kalau melakukan yang kebanyakan berarti kebanyakan itu hidup ini hanya dalam urusan yang mubah tak kenalah oleh pan kikituan teh make sehat dan waktu. Jadi menyia-nyiakan disebutnya teh menyia-nyiakan menaonnya menghabiskan menyia-nyiakan itu anugerah teh cepan disebutnya kenikmatan nih itu kenikmatan dari Allah. Di mana kenikmatan ini di ujung ayat ya lah di ujung ayat At-Takasur summa latus alunna yauma idzin anin naim kemudian kalian akan ditanya yauma idzin pada hari itu pada hari kiamat itu tentang an-naim itu seluruh nikmat hari sehat jeung waktu ditanyakeun moal pan eta kenikmatan dina hadis tadi itu. Ya nikmatani dua macam nikmat magbunun fihima banyak manusia yang celaka. Nah ayat tadi menyebutkan kalian akan ditanya pada hari kiamat itu anin naim tentang seluruh kenikmatan. Meureun ditanyakeun ari keur sehat dipake naon kurang lebih siga kitu pertanyaan teh. Kalau
yang sesuai artinya ya, yang sesuai dengan definisi bersyukurnya, bersyukur itu adalah menggunakan kenikmatan. Istimalun nikmah, bersyukur syukur itu definisinya teh istimalun nikmati muwafiqon li qasdil munimi ilaihi, menggunakan kenikmatan sesuai dengan tujuan si pemberi nikmat. Tujuan Allah memberikan nikmat sehat dan waktu untuk apa? Balik deui karena UUD Allah menciptakan manusia untuk apa? Artinya makanya oleh Allah diberi sehat, oleh Allah diberi waktu itu supaya manusia itu beribadah, nggak ada tujuan lain. Itu yang harus dijauhi, dulu disebut zuhudnya. Para sahabat mah terkenal, sangat terkenal para sahabat mah zuhud dan waro. Waro mah sederhana. Kalau zuhudnya sendiri artinya menjauhi urusan dunia. Nah, yang disebut menjauhi urusan dunia itu berarti menjauhi amalan-amalan yang tidak menghasilkan pahala. Nah, naon nan dipigawe nggak ada hasilnya. Yang menjauhi amalan-amalan yang tidak menghasilkan pahala. Tanu itu disebut zuhud, itu disebut menjauhi urusan dunia. Kalau Abdurrahman bin Auf berdagang sampai berbulan-bulan, itu urusan dunia, urusan akhirat. Bisi we cek urang Abdurrahman bin Auf nya ngudag harta. Padahal Abdurrahman bin Auf dia berdagang sampai berbulan-bulan tidak pulang ke Madinah, jarang bertemu Nabi. Apa yang dilakukannya itu ya seperti petani yang sedang di ladang. Mereka itu kasab, mereka itu sedang beribadah mencari rezeki itu. Tadi dalamnya ada bagian urusan keduniaannya. Nah, kadieu ya. Itu disebut urusan keduniaan teh nu mana sebenarnya itunya urusan keduniaan teh. Kalau yang dimaksud dengan harus zuhud dari dunia mah artinya menjauhi amalan-amalan atau melakukannya amalan yang tidak menghasilkan pahala, begitu disebut zuhud mah. Nah, kalau di surat Al-Mu'min masuknya ke yang ini berarti kalau di surat Al-Mu'min mah. Al-Mu'minun bukan Al-Mu'min. Al-Mu'min panjang. Surat Al-Mu'minun mah anu ieu. Naon Al-Mu'minun teh? Qad aflahal mu'minun. Nah, sungguh beruntung orang-orang yang beriman. Allazina hum fi sholatihim khashi'un, orang-orang yang di dalam sholatnya itu khusyuk. Tah nu ieu ya. Wallazina hum anil lagwi mu'ridun, orang-orang yang dari perkara-perkara yang tidak bermanfaat, perkara yang sia-sia, mu'ridun teh menjauhkan diri dari perkara-perkara yang sia-sia. Nah, sia-sianya di sini, tidak bermanfaatnya di sini, yaitu yang ketika dilakukan itu tidak menghasilkan pahala. Tanu kitu nu sia-sia teh. Ya apalagi kalau cukup banyak lah gitunya, siga nguseup ti isuk nepi ka sore, sia-sianya luar biasa teman. Membuang-buang sehat, kenikmatannya yang pasti akan anin naim teh, yang pasti akan ditanyakan itu teh, sehat teh dipake naon. Nah, sehingga nasihat Ibnu Umar di ujung hadisnya itu, maka gunakan waktu sehat kamu sebelum datang sakit. Geuning ari geus sakit teh bisa nanaon. Bisi we ari keur geuring mun aduh hayang beramal soleh, sebel kitu. Ninggaleuy. Ekor sehat mah mun ekor sakit mah muka ingat na teh lu nih hayang beramal soleh. Begitu sehat masuk deui. Picenan deui we waktu sehat nanti. Picenan deui we waktu nanti. Ya ka dieu ya. Katanya lu disebut urusan keduniaan tadi dalam ya contohnya Pak.
dalam urusan ngaji ya ada di situ urusan keduniaannya, misalnya penerangannya tadi mau pakai apa? Rek makelilin hiji ewang pek. Rek make patromak hiji kulimaan atuh ngariung pek. Aku listrik si ayeuna oh terserah tak eta urusan keduniaan. Ya kalau misalnya ini ngaji di tempat ini, datang ke sini tadi pakai apa? Jalan kaki, pakai angkutan umum, pakai motor, pakai sepeda, pakai apa? Bebas, eta mah yang jalan kaki merasa lebih besar pahalanya kan saya mah capek. Waduh, jika saya motor lupakan nih sebenarnya mana mah. Tereh karena motor coba tuh capek. Ya jangan merasa gitunya mendapat pahala karena jalan kaki anu ngajak ayo ngilu mu diajak ya embung mending kana motor tereh atuh karena tak eta urusan keduniaan jangan merasa mendapat pahala dengan soal caranya ya cara sampai ke tempat ngajinya misalnya kemudian ke sini pakai pakaian nu kumaha bebas model mah nu pantas we atuh. Banyak tak urusan keduniaan di dalam urusan ibadah ge. Tadi wudu ge aya, dina salat ge aya. Yang disebut zuhud mah tadi sebetulnya urusan yang sia-sia disebut nanti ayatnya tenu eta nu bieu walahum anil lagwi muridun yaitu yang menjauhi amalan-amalan yang tidak menghasilkan pahala. Karena kalau tidak menghasilkan pahala tetap akan kena eta teh pan kikituan maka sehat jeung waktu. Ya kalau tidak menghasilkan pahala kan pasti sedang melakukan apapun itu menggunakan kenikmatan berupa sehat dan waktu bakal dihisab teh. Semalatus aluna yauma idzin anin naim ya termasuk sehat dan waktu luang. Nah berulang-ulang saya katakan memang nggak akan ada yang sanggup kalau 100% itu digunakan untuk hal yang menghasilkan pahala. Moal aya makanya punya dosa teh mana ada manusia yang nggak punya dosa. Gitu tah Rasulullah menyebutkan karena dua macam kenikmatan ini manusia banyak yang berdosa. Kalau manusia itu dipastikan punya dosa, tidak ada manusia yang tidak berdosa. Tah ieu ku hadis ieu mah tah yaitu dalam menggunakan sehat dan waktu tah lolobana mah ku eta dosa mah. Ya, paling banyak itu dalam menggunakan sehat dan waktu. Nah, kembali ke sini yang poin ke-8 tadi ya. Hadis ini yaitu hadis yang hiduplah kalian di dunia seperti orang asing atau seperti orang yang sedang lewat. Hadis ini adalah pokok tentang anjuran dorongan untuk menjauhi urusan dunia. Nah tadi teh yang disebut menjauhi urusan dunia teh padahal kan dalam contoh ngaji tadi kan ada urusan keduniaannya gak bisa itu dijauhi di urusan ibadah ge di dalamnya ada bagian dunianya tak bukan yang itu yang dimaksud. Hadis ini adalah pokoknya anjuran dorongan untuk menjauhi urusan dunia teh urusan yang tidak menghasilkan pahala. Urusan yang sia-sia mangkading tadi syarat nu tadi teh dina al mukminun teh rangkaian ayat tersebut kan di ujungnya ulaika allazina hum yarisunal firdaus mereka ini yang akan mendapatkan surga firdaus ya rangkaian ayatnya diantaranya poinnya itu salah satu poinnya itu adalah walazina hum anil lagwi muridun yaitu orang-orang yang menjauhi urusan yang sia-sia. Syarat berarti eta mah untuk mendapatkan surga firdaus mah. Meskipun tidak akan ada yang sanggup. Saya ayah di sini dicatat tapi da ting sahih ting doib ketang bisi we hanas dinyakeun pek teh doib. Akhirnya kurang lebih Rasulullah tanya
Ari hayang nama sahih sih. Hayang nama sahih itu hadis ieu teh. Ada orang-orang yang membuat nabi dan para syuhada iri. Ya, ada orang-orang yang membuat nabi itu dan para syuhada yang mati syahid saja iri. Irinya itu karena mereka ini lebih dekat dengan Allah daripada nabi dan para syuhada. Eta asa doi itu percaya. Asa percaya masa nabi iri ya, nabi dan orang yang mati syahid gitu iri dengan mereka. Mereka ini lebih dekat kepada Allah daripada nabi dan para syuhada. Bahaya hadis kieu we sigana mun sahih mah asik oge sih. Mun sahih mah lebih dekat kepada Allah daripada para nabi dan syahid. Itu sugan aya keneh ya hadisna ya. Asana mah disimpen dari mangi hadis nu aneh teh. Lebar ya di hadis nu karar itu teh. Kayak orang pariksa sahih doi pernah mun sahih mau dibeja-beja. Sahih bakal serangan deh. Pokoknya rek jadi nu kitu lah nepikeun nabi dan orang yang mati syahid saja iri. Alah kayak bisa hadis lumayan ieu nya. Ari keur butuh sok rese. Itu mana tuh hadisnya teh? Mana hadisnya? Sakitu benang misahkeun. Kedewe atuh Ieu durasi ieu. Iya bener iya hadisna kieu nya. Tapi jangan dulu dijadikan pegangan dinya. Belum dilihat gitu ini sahih atau dhaif. Abu Malik Al-Asy'ari mengumpulkan kaumnya lalu berkata, tong tidi panjang ting kayak atuh. Ti dia yeuh nu tina eta we. Mana tuh? Nah iya. Rasulullah SAW bersabda, wahai sekalian manusia, dengarkan, pahami dan ketahuilah bahwa Allah Azza wa Jalla memiliki hamba-hamba, mereka bukan nabi atau syuhada. Tapi para nabi dan syuhada iri pada mereka karena tempat dan kedekatan mereka dengan Allah pada hari kiamat. Ngeunah pisan gitu hadis ieu saudara. Wahai manusia sekalian, dengarkan, pahami dan ketahuilah bahwa Allah Azza wa Jalla memiliki hamba-hamba di mana mereka itu bukan nabi, juga bukan syuhadanya orang-orang yang mati syahid. Tetapi para nabi dan para syuhada itu iri kepada mereka karena tempat dan kedekatan mereka dengan Allah pada hari kiamat. Kemudian salah seorang Arab Badui datang. Ia berasal dari pedalaman jauh dan hidup menyendiri. Dia menunjuk tangannya ke arah Nabi lalu berkata, wahai Nabi Allah, sekelompok orang yang bukan Nabi ataupun bukan syuhada, tapi para Nabi dan para syuhada iri kepada mereka karena kedudukan dan kedekatan mereka dengan Allah. Sebutkan ciri-ciri mereka untuk kami. Wajah Rasulullah bergembira karena ada pertanyaan orang Badui tersebut. Lalu beliau bersabda, mereka adalah orang-orang yang berasal dari berbagai penjuru dan orang-orang asing. Di antara mereka tidak dihubungkan oleh kekerabatan yang dekat. Mereka saling mencintai karena Allah dan saling tulus ikhlas. Allah menempatkan untuk mereka mimbar-mimbar dari cahaya pada hari kiamat. Allah dudukkan mereka di atasnya, Allah menjadikan wajah-wajah mereka bercahaya, pakaian-pakaian mereka bercahaya. Orang-orang pada ketakutan pada hari kiamat sementara mereka tidak ketakutan. Mereka adalah para wali-wali Allah yang tidak takut dan tidak bersedih hati. Hadis nama ya tadi berarti poin nama
Sebutkan ciri-ciri mereka. Mereka adalah orang yang berasal dari manapun lah gitunya. Tidak ada dihubungkan kekerabatan, tapi mencintai karena Allah. Mencintai karena Allah. Ini poinnya sebetulnya sesuai dengan ayat innamal mu'minuna ikhwatun. Ya, sesungguhnya sesama mukmin itu adalah saudara dan saling mencintainya di kalangan sesama mukmin, di antara sesama orang Islam itu betul-betul mencintai karena Allah. Nah, ada poin eta naga ini disebut mencintai karena Allah nu kumaha? Geus teu apal deui wae. Mencintai Allah teh nu kumaha? Mencintai karena Allah teh. Karena kedekatan di antara mereka itu bukan karena mereka tidak dihubungkan oleh kekerabatan yang dekat. Artinya bukan karena adik kakak, bukan karena dulur satu nasab. Tapi saling mencintai karena Allah itu karena iman, berarti karena Islam. Tah hadis nama mun sahih geunah pisan. Dengan praktek we di nu hese teh disebut mencintai karena Allah itu yang seperti apa? Yang disebut mencintai karena Allah itu yang seperti apa? Nah, kadang-kadang mah itu mencintai karena Allah itu suka dikalahkan gitu, suka dikalahkan oleh nasab. Di antara suami istri belum tentu bisa mengamalkan sok cinta karena Allah teh siga kumaha. Ya kan kemunculan suami istri lah gitunya, katakanlah makanya sampai jadi menikah karena apa coba? Ya sebutlah awalnya mah karena fisiknya, tangke mah di tengah jalan mah ganti gitu. Karena fisik mah sudah biasa, rumput tetangga lebih hijau lah pokoknya itu mah. Dia hari hayo wae karena fisik mah teu sakedeung bisa yang ganti. Kalau karena fisik kan gitunya, karena kan fisik berubah itu gak lama. Saya harus mencintai karena Allah itu ada prakteknya, jangan dikira mudah. Mencintai karena Allah biasa, kata rumput stadion Old Trafford kan lebih indah daripada Sidoli. Nyenjau tuh dibandingin jeung eta mah. Theater of Dream dibandingkan dengan Stadion Siliwangi. Ya kadiri ya. Hadis ini adalah pokok wajib itu nu tadi tehnya yang disebut menjauhi urusan dunia teh nu kumaha. Karena tadi urusan dunia itu nggak bisa dihindari dalam ketika beribadah saja di dalamnya ada urusan dunia. Misalnya ketika sholat tadi soal model baju, tak eta model baju urusan keduniaan di sana. Gak ada pahala, gak ada dosanya. Soal model bajunya. Ya di dalam ibadah itu ada urusan keduniaan. Nah yang disebut atau yang dimaksud dengan zuhud, menjauhi urusan dunia itu adalah menjauhi hal-hal yang tidak menghasilkan pahala. Karena itu yang tidak menghasilkan pahala, yang tidak berpahala itu adalah urusan, kalau urusan ibadah itu adalah sesuatu yang berpahala, tidak berpahala, bukan urusan ibadah berarti, tadi dijauhi. Pasti cilaka karena ketika sedang melakukan hal yang tidak menghasilkan pahala itu pasti pakai sehat dan waktu kalau kumaha ge. Walau pasti dinya moal kalau selama manusia hidup di dunia mah anger we eta. Ketika melakukan apapun dia itu sedang sehat dan waktunya ada, makanya melakukan hal tersebut. Nah sehat dan waktunya ini mau dipakai apa? Eta masalah nama. Nah jauhi urusan-urusan keduniaan. Hazal hadisu aslun fil hasi alal firogi anid dunya wazuhdi fiha. Itulah di dia nama. Nah, hadis ini pokok nih, hadis pokok
anjuran, dorongan untuk menjauhi urusan keduniaan, dengan arti yang tadinya bisa diterjemah urusan keduniaan teh no tadi terpisahkan gitunya, urusan keduniaan teh dina ibadah tidak aya atuh. Si petani kurma tadi kawinkeun atau dibiarkan, tak eta pilihan urusan keduniaan. Padahal waktu bercocok tanam nama mereka sedang beribadah karena kasabnya mereka mencari rezekinya dengan cara bercocok tanam, sedang beribadah berarti mereka. Tapi bagaimana caranya supaya kurma itu berbuah? Terserah cek Nabi teteh, tak bagian keduniaannya. Dan wajib menempatkan, wajib naon lah, bukan menempatkan, kayaknya wajib naon atau bahasananya wajib memandang dunia itu sesuatu yang rendah. Ini tadi teh tetap bahwa sesuatu yang tidak menghasilkan pahala itu nya rendah, tidak penting gitulah. Ya misalnya mengusap begitu, itu pekerjaan apa? Itu pekerjaan yang rendah dan tidak penting, tak karena urusan keduniaan mah harus seperti itu. Penting ari nu kitu henteu ulah berarti. Bernilai, berboro, apa sih nilainya? Dan wajib gitunya memandang urusan-urusan yang seperti itu, urusan-urusan yang rendah, tidak bernilai, sama sekali tidak penting. Kalau yang itu dianggap penting, teteh itu dianggap penting, nanti waktu dan sehatnya dipakai untuk itu berarti. Itu baru soal waktu dan sehat. Matak arinit, oke, kacibidai teh berenang sehat. Ngeruseup ya Ciwidey. Matak indit kan itu biasa rehat merenang. Dan nu gering beri telepon ge keur ngaringkuk. Telepon teh indit karena sedang sakit, mun samun kesehatan mah indit. Aduh, ieu mah kumaha atuh da kieu ya eta Imam Bukhari mah aduh. Eta poin ke-8 nya. Hadis ini adalah pokok, artinya ada dalil gitu, jelas dalilnya. Hadis ini nih sebagai pokok perintah untuk menjauhi urusan-urusan, nah sesuai lah tadi dengan surat Al-Mu'minun ya, walladzina hum anil lagwi mu'ridun. Mun apal dalil mah dah, sebutlah mun apal dalil mah harus semuanya jadi ibadah. Misalnya kalau kita melihat ada seseorang yang sedang duduk lah, sedang duduk di teras rumahnya misalnya, kita beri ngopi rek henteu. Tuh, ieu mah kerdiuk itu di imahna. Orang itu sedang duduk santai lah katakannya, duduk santai gitu. Orang itu sedang buang-buang waktu atau enggak? Bisa enggak kalau duduk-duduk santai di rumahnya itu jadi pahala? Ya duduknya di teras rumahnya gitu duduk. Sedang apa sih? Pasti amal. Panuk itu teh kan pakai sehat dan waktu gitu lah. Matak diuk didinya ge pan aya waktu keur diuk. Duduk di situ. Itu bisa menghasilkan pahala enggak amal yang seperti itu? Ya tergantung udah kalah kumaha ge. Nu jelas-jelas ibadah ge bisa jadi dosa lain pahala. Yang jelas-jelas ibadah saja malah bisa jadi dosa. Artinya nepika sampai kepada amalnya seperti itu, tapi harus meskipun amalnya yang seperti itu, tapi harus jadi pahala. Kenapa dia duduk santai di teras rumahnya? Kan inamal amalu biniat, kalau kumaha ge moal aya amal tanpa niat mah emang keur ngalindur di dinya teh. Nya ngalindur jam 8 isuk-isuk. Kalau
kalau bukan sedang mengigo, kembali kepada mana ada amal tanpa niat. Apa maksudnya dia duduk santai di teras rumahnya jam sakitu? Ternyata sedang mengistirahatkan badannya. Misalnya, karena dari pagi misalnya tiba dah subuh kene geus beberes di imah capek istirahatnya dapat pahala gitu. Istirahatnya itu dapat pahala karena ieu hadis ieu teh tak kudu apal dalil nage ngarah jadi ganjaran mah. Kudu bae cek batur oh gawe we kieu dieu ke ngopi geus apal we. Ya geus apal ya kan dirinya kan lebih tahu kan kenapa dia duduk di situ gitu. Dia memenuhi itu, dia memenuhi ini, melaksanakan gitu. Inna li jasadika alaika haqqon. Untuk jasad kamu ada hak yang harus kamu tunaikan. Tadi teh meureun tiba subuh gegeroh. Capek istirahat heula, tak istirahat nanti ngamalkeun hadis eta, awak teh kudu diistirahatkeun atuh. Tuh pan nyangge ngopi. Ari apal dalil menjadi pahala atuh. Meskipun orang lain melihat, oh ya kieu nya oh gawe nya geus diuk di dinya batur mah kumaha sibuk. Di urang mati subuh sibuk nage. Manehna mah sare keneh tuh. Dia melakukan itu gitu untuk memenuhi sabda Nabi yang tadi untuk jasad kamu juga itu ada hak yang harus kamu tunaikan. Ya hak jasad deh pokoknya mah kalau ngantuk tidur, kalau capek istirahat, kalau sakit diobati, kalau lapar diberi makan, ya itu kan hak jasad. Namun apal hadis eta mah jadi ibadah itu terkait dengan pemenuhan hak jasad. Artinya ketika melakukan sesuatu gitunya untuk kepentingan jasadnya itu karena Rasulullah menyabdakan untuk jasad itu ada hak yang harus kamu tunaikan. Jadi ngopi lagi ulah sia-sia atuh ngopi lagi kudu jadi pahala atuh. Kan ngopi terbaik teh jam sakitu eta teh cek penelitian mah. Ngopi terbaik teh jam 8 teh. Gila. Ayo hudang ti subuh keneh. Teu kuat hararasum. Hari ngopi kudu jam 8. Gila. Geus we udah sare langsung kana kopi tiis-tiis ge lah. Nah, eta nya ini poin ke-8 yang barusan. Hadis ini adalah sebagai pokok itunya perintah anggaplah perintah untuk menjauhi hal-hal yang kalau di surat Al-Mu'minun mah disebutnya anil lagwi ridun yang tidak menghasilkan pahala eta anu disebut zuhud deh menjauhi urusan dunia tinu eta gitu yaitu menjauhi urusan-urusan yang tidak menghasilkan pahala samampuna lah berarti dan 100% moal aya bisa Abu Bakar wae ngaku pannya kalau yang dapat tulisan yang tadi pan Abu Bakar ge ngaku keur deukeut jeung Nabi we cenah meuli asa dukut nya surga teh asa dina dihareupeun panon. Bari geus balik ka imah mapan pamajikanna dicarekan. Budakna ditalapung. Aduh, inget deui. Nah, nya cenah ai keur deukeut jeung Nabi mah cenah surga teh asa nampu ari jauh beda. Cek Nabi teh diajar atuh katakna. Sedapan kitu tungtung teh nya diajar, bukan wae diajar pada perlu waktu, perlu proses, tapi ada kemauan kan akhirnya kan Nabi menuntut, nah, kudu konsisten atuh, nah buat beda keur deket jeung Nabi jeung jauh. Nah, ini kan menuntut konsisten ya harus tetap ketika jauh dengan Nabi pun gitunya surga dan neraka itu harus tetap nampak. Harus tetap terlihat. Eta nu kudu diajar teh tadi tungtung nu hadis nu tadinya diajar atuh gitu mah. Nah, terus sareng ge bisaeun lamun keur deukeut jeung Nabi mun asa deukeut surga teh nah teh kudu jadi sahabat gitu mah. Mun jauh ngaco deui hirup teh gitu. Mun jauh mah ngarusup deui we.
Jauh ti Nabi, resep deui we jauh mah. Paroho deui, cara rengos deui. Cara rengos deui beak waktu teh pake kitu. Ada 3 berarti tadi poinnya. 1, jauhi. 2, harus memandang urusan-urusan yang seperti itu urusan yang rendah. Jangan ada yang dianggap penting. Ya, kalau urusan-urusan yang tidak mendatangkan pahala motong itu dianggap penting berarti. Ya, itu loh, ya, tidak menghasilkan pahala itu berarti urusan yang tidak bermanfaat, urusan yang sia-sia. Itu masa hal seperti itu mau dianggap besar gitu, mau dianggap urusan penting. Tetap kembali ke pondasinya gitunya nu awal Imam Bukhari mengingatkan hidup sesungguhnya di akhirat tak eta nu penting mau urusan eta berarti. Kalau sesuatu yang mendatangkan pahala untuk di akhirat tak itu yang harus dianggap penting. Ya, meskipun amalnya tidak seberapa, tapi itu menghasilkan pahala tak eta urusan penting. Ya contohnya mun eta teh awe keur ngaliwat tidak ge aya paku ambil buang penting eta teh karena melakukan itu dapat pahala. Yang melakukan itu dapat pahala karena amal yang dilakukan itu ibadah diberi pahala nanti akan ada buahnya di akhirat. Meskipun amalnya tidak seberapa, teu mayar, teu capek kalau saya mengatakan ya teu mayar, teu capek ngamalkeun kitu mah. Teu lila deui. Tapi nguseup mah lila. Ya capek komo diajak nguseup ka Garut. Ini ka Garut geus can nguseup geus capek atuh. Ini ka Garut ge pan kakaregen pika Stepan Binong geus oh. Aing mah Maganing calonnya jauh kayak India. Indit kan itu na ngerah teu mabok kumaha nya. Lempang wae gitu. Mau pae galak. Ya capek nya ngeluarkeun biaya gitu teh. Akan semuanya itu akan dihisab, akan ditanya. Belum lagi yang nu pokokna pan kitu nanti keur sehat. Coba make waktu. Lain-lain namanya itu nya biaya, nya tenaga, geus rugi pisan mah aslina. Dapat apa gitu kan pang-pang nama, dapat pahala enggak dengan melakukan yang demikian? Boro-boro pahala dari apanya? Nah, hadis ini ya yang sebagai pokok, kakak sapoin makanya 17 itu 17 ya teh barusan nomor 8. Nah, hadis ini pokok anjuran al-firog anid dunya. Al-firog teh di dia mah menjauhkan diri, memisahkan diri. Wazuhdu mah meninggalkan dan malah ada kesan. Ada kesan naonnya. Membenci itulah. Ya artinya kalau benci kan berarti maksudnya kalau membenci pasti nggak akan mau melakukan. Yaitu membenci urusan-urusan yang amalan-amalan yang kalau dilakukan itu nggak mendapatkan pahala. Hampir aku kudu resep kan gitu. Karena itu kan ya merugikan, mencelakakan. Ada yang mah cenah nguseup lagi diajak teu ngaluarkeun biaya, heuh kan sehat metak di milu ge. Jeung make waktu ngeureun eta pondasina Imam Bukhari teh. Nya seueur aya nu mayarkeun. Jejeurna nu batur dieu teh. Pokona 4 milu teh keur sehat, anger eta keuna dihisab, tah keur sehat dipake naon. Make waktu ada di itu lagi ngusup jadi mustahik cenah. Jadi mustahik teh geuna nguriling we ka saurang hiji. Nunggusup 15, pan manehna mah berarti 15. Ada nungusupna pakakare undang 5. Cokot hiji. Nungusupna mah 4, manehna mah 15.
bisa orang hiji dah ente ngusupna mah heueuh keur sehat kikituan teh make waktu teh Imam Bukhari-nya lieur tu Imam Bukhari bener wayahna ku Imam Bukhari menuju ka ieu gitu ka naon ka koreh gitu ku Imam Bukhari mah kalah kumaha ge itu dijadikan pondasinya sehat dan waktu. Nah, sebetulnya kan hadisnya jelas magbunun fihima banyak yang celaka karena dua macam kenikmatan yaitu sehat dan waktu. Dan yang tadinya harus memandang rendah urusan-urusan atau amalan-amalan yang tidak menghasilkan pahala malah kudu dipikang ngewa sebenarnya malah ngarah ada kesan bener gitu hayang ngajauhan teh lain ngewa kanu ngusup nah iya mah lain ngewa kanu ngusup karena pagawean anak gitu punya bukan ke orangnya bukan dengan orang nama biasa ya panggil saya hello gitu tuh pekerjaan apapun apa ditambah hanya sekedar contohnya apapun amalan apapun yang tidak menghasilkan pahala anggaplah kudu ngawe teh kudu ngewa teh ngarah mung itu migaweuna teh gitu tah ya dengan dasar bahwa ngeren ke di akhirat akibatna mah karena hidup yang sesungguhnya itu adalah di akhirat terus nu kadua lah kalau kumaha ge pasti make sehat dan